Kita sebagai Muslim meyakini la ilaha illallah. Apa sebenarnya makna la ilaha illallah itu? Dalam penafsiran para ulama akidah, para ulama yang paham dengan maksud dari kalimat la ilaha illallah itu, la ma'buda fil wujudi bil haqqi illallah. Tidak ada Tuhan yang menjadi tujuan ibadah manusia, yang dikenal oleh manusia yang hak, kecuali Allah. Artinya apa? Semua sesembahan-sesembahan yang dianggap oleh manusia sebagai sesembahan atau tujuan dari ibadah, yang hak itu hanya Allah. Itu makna la ilaha illallah. Tak ada lagi keyakinan kepada yang lain, hanya yakin Allah sebagai Tuhan, yakin Allah yang mencipta kita, yakin Allah yang mengatur rezeki kita, yakin Allah yang menyampaikan rezeki kepada kita, yakin bahwa kalau kita mesti bersyukur kepada Allah, sehingga ketika kita ibadah, ibadahnya kepada Allah, tak ada kepada yang lain. Maka umat Islamnya ibadah itu kepada Allah. Berada di kamar mandi sekalipun dia mengucap doa dalam hati, doanya kepada Allah, tak kepada yang lain. Naik kendaraan dia, turun kendaraan dia, mau tidur dia, bangun tidur dia, apa saja aktivitas yang dia buat, ketika dia berdoa, awal doanya Allahumma Bismillah Ya Rabbana atau Rabbana. Allahumma itu artinya ya Allah. Ya Allah sudah jelas. Ya Rabbana, ya Tuhan kami. Bismillah, dengan berserah diri atau dengan mengharapkan pertolongan Allah. Itu doa Islam. Betul. Awal doa kita Bismillah, Rabbana, Allahumma atau ya Allah. Betul. Ini di awal sudah memastikan kita itu meminta kepada Allah. Maka umat Islam ini dimanapun dia berdoa, dia meminta pada Allah. Meskipun dia ziarah kubur, berdoa di kuburan, berdoa di sisi kuburan, atau berdoa di mana saja, doanya kepada Allah, tak kepada yang lain. Maka kalau ada jemaah haji yang datang ke Uhud, ziarah ke makam Sayyidina Hamzah dan para pahlawan Uhud, doanya tetap kepada Allah. Kalau ada mereka yang bertawassul, kalau ada mereka yang bertabarruk, itu bukan meminta kepada selain Allah, bukan berdoa mengadu kepada selain Allah, minta tetap pada Allah. Tawassul itu bahasa mudah kita, memelas dalam berdoa. Atau orang ketika berdoa itu sangat merayu Allah dalam berdoa. Orang berdoa ini kan ada kemungkinan dua. Dia meminta dan merasa cukup sekedar meminta. Yang kedua, dia meminta itu dengan merayu. Meminta itu dengan sangat-sangat berharap agar yang dia minta terwujud sesuai permintaan. Maka contoh mudah, ada orang datang ke Masjid Al-Manar. Dia ingin jumpa dengan pengurus masjid. Dia berangkat dari rumah, dia cuma keyakinan, saya sampai sana, kalau ada pengurus masjid saya jumpa, alhamdulillah, beliau bersedia menyambut saya, alhamdulillah. Datang dia. Tapi ada yang kedua, dia datang ke Masjid Al-Manar, tak sekedar datang, dia cari informasi siapa pengurus masjid, siapa yang dekat dengan pengurus masjid. Sehingga begitu dia akan ke Al-Manar, dia cari orang dekat pengurus masjid. Pak, saya Al-Noh, saya ke sini ingin berjumpa dengan pengurus masjid. Saya dapat informasi bahwa Bapak adalah kawan dekat pengurus masjid. Bisa tak bantu saya jumpa dengan pengurus masjid? Oh bisa. Datang Ustaz hari Sabtu subuh, solat di situ, pengajian kita, saya antar Ustaz. Jadi ada yang datang, pokoknya berangkat.
Yang kedua, dia berusaha mencari cara agar dia mendapat tempat dari yang dituju dan dia bisa berjumpa langsung dengan yang dituju. Ini kira-kira cara orang datang untuk berjumpa dengan pengurus masjid. Tawasul itu pendekatan macam itu juga. Yang satu, dia minta pada Allah dengan biasa saja. Yang satu lagi, dia memelas. Ya Allah, saya ini berharap doa saya dikabulkan. Saya ini adalah seorang yang sangat mencintai orang yang Kau cinta, ya Allah. Dia mintanya pada Allah. Cuma dia menekankan ketika dia bertawassul, saya ini cinta kepada Nabi Muhammad. Saya ini cinta kepada wali yang Engkau cintai. Saya ini cinta pada orang saleh yang Engkau cintai. Dengan kecintaanku kepadanya dan Engkau cinta kepada orang yang aku cinta ini, kabulkan doaku ya Allah. Tawassul itu begitu kira-kira. Maka tawassul itu bukan kewajiban dalam berdoa, dan tawassul bukan satu-satunya cara berdoa, tapi tawassul satu di antara cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak Ibu? Saya ulang, tawassul itu bukan keharusan dalam berdoa. Tawassul bukan satu-satunya cara dalam berdoa, tapi tawassul satu di antara cara berdoa yang diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak ada bedanya bertawassul dengan orang hidup dengan orang mati, sama saja. Kenapa? Kita bertawassul kepada Allah, tujuannya Allah. Yang menyampaikan manfaat atau menyampaikan mudarat terhadap apa yang kita buat, Allah, Tuhannya sama. Dia tak hidup, dia tak mati, tapi dia hayyun qayyum, adalah Tuhan yang selamanya hayyun, maha hidup. Jadi ketika bertawassul tak dibedakan tawassul dengan yang hidup sah, benar, tawassul dengan yang mati tidak sah, syirik, kafir, tidak. Balik saya kepada awal, ketika kita meyakini la ilaha illallah, kita meyakini bahawa tidak ada Tuhan yang dikenal oleh makhluk yang benar kecuali hanya Allah. Lalu buah dari keyakinan itu apa? Satu, kenal dengan Allah. Orang kalau kenal dengan Allah memunculkan sifat tawakal. Apa makna tawakal? As-siqatu billah, yakin kepada Allah. Sehingga setiap yang dia buat itu, apakah yang dia buat itu menghasilkan atau tidak, dia tak pastikan, tapi dia tak risau. Ini yang saya doakan ini pasti terkabul atau tidak, dia tak pastikan, tapi dia tak risau Allah kabulkan atau tidak. Kenapa? Yakin bahawa setiap dia berdoa, Allah akan kabulkan doa dia. Maka orang-orang yang yakin dengan la ilaha illallah, orang-orang yang kenal dengan Allah, dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap apa yang dia upayakan, dia pasrahkan kepada Allah. Dia berdagang, dia fokus dia bagaimana cara dia berdagang yang baik, yang benar saja. Soal dapat rizki atau tidak, laris atau tidak, laku atau tidak, dibeli orang atau tidak, dia tak kisah, dia tak urus, dia tak risaukan. Saya tiap pagi habis subuh saya buka kedai saya, mau orang belanja atau tidak, mau habis dagang saya atau tidak, dia tak takutkan, dia tak pikirkan, dia tak risaukan. Yang penting saya usaha. Soal ada rezeki atau tidak, itu urusan Allah. Dan kita kalau jujur dalam hidup ini, ada 4 keadaan yang kita semua alami. Realita ini tak bisa kita pungkiri. 1, ada orang cari uang tak dapat uang. Betul? Ada orang cari uang. 1, ada cari uang dapat uang. Yang kedua, ada orang cari uang tak dapat uang. Betul? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sering begitu, sehingga hidupnya terlalu pesimis. Yang ketiga, ada orang tak cari uang, dia dapat uang. Betul? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sering merasakan ini, tak mencari uang.
hanya fokus dengan apa yang bisa kita buat, hanya fokus dengan menolong orang, dengan mengurus maslahat orang, rupanya Allah datangkan. Yang keempat, tak cari uang tak dapat uang. Betul? Cari uang dapat uang, cari uang tak dapat uang, tak cari uang dapat uang, tak cari uang tak dapat uang. Terjadi semuanya? Terjadi. Real. Semua kita merasakan. Dan kalau kita amati orang sekitar kita, hampir semuanya kita bisa pastikan semua ini dilalui oleh mereka. Sehingga tak ada yang bisa pastikan. Saya berangkat berdagang pagi ini pasti dapat uang, tak ada yang bisa pastikan. Saya berangkat pagi ini bekerja pasti tak dapat uang, tak ada yang bisa pastikan. Tapi bisa dapat uang, bisa tak dapat uang. Maka Muslim orangnya optimis, Muslim orangnya gembira, Muslim orangnya semangat. Apanya dia buat, dia pasrahkan kepada Allah. Yang penting saya ikhtiar, saya usaha. Soal bagaimana nanti Allah menyikapinya, bagaimana Allah kasih hasil, tak urusan saya. Kan saya tak tahu bagaimana Allah memutuskan untuk saya. Saya tak tahu takdir saya. Takdir saya sudah diciptakan Allah 50 tahun sebelum alam ini ada bahkan. Bukan sebelum saya ada, tapi 50.000 tahun sebelum alam ini ada, takdir manusia sudah selesai. Sehingga saya tak kisah hari ini dapat rezeki atau tidak. Yang saya risaukan adalah saya taat atau tidak, saya benar atau tidak. Dalam berusaha apapun bidang saya benar melakukannya atau tidak, saya sesuai atau tidak. Jadi guru saya misalnya, saya benar jadi guru atau tidak. Jadi petani misalnya, saya benar dalam bertani atau tidak. Itu yang jadi fokus dia. Bukan hasilnya pasti ada atau pasti tidak ada. Nah, itu yang fokus dia. Kenapa? Sudah haknya Allah dan kita tak tahu bagaimana Allah mengatur untuk kita. Ada yang tahu hari ini Allah ngasih berapa untuk kita? Misalnya di uang kan, saya dikasih Allah hari ini 300.000. Ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu, Bu? Hari ini dapat uang saku berapa? Tak ada yang tahu. Atau kalau ibu nanti dapat THR, ibu dah tahu berapa dapat THR tahun ini? Belum tahu kan? Hatta suami kita misalnya rutin asal THR dikasih 1 juta, besok belum tahu. Entah 1 juta, entah 10 juta dikasih dia. Entah umroh disuruh dia. Tak tahu kita. Urusan kita, hidup ini kita lalui dengan benar atau tidak benar. Tidak pasti mendapat apa yang kita harapkan atau tidak, itu tidak urusan kita, urusan Allah. Dan enggak usah ngatur Allah. Juga tidak usah terlalu pede Allah ngasih berapa, ngasih apa, enggak usah. Pasrahkan. Biar dia ngatur untuk kita. Kita ini diantara menyebabkan kita susah hidup ni Bapak Ibu, tidak menikmati hidup ni adalah sering kita menakar hidup bahwa apa yang kita mintakan kepada Allah mesti sesuai yang kita minta. Sementara Allah ngasih itu kita tidak tahu apa, kita tidak tahu berapa, kita tidak tahu di mana, kita tidak tahu bagaimana, melalui siapa, enggak tahu kita. Yang buat kita susahnya dalam hidup adalah yang kedua, sering mengukur hidup kita dengan orang. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin setiap kita dikasih rezeki, tapi Allah tak jamin setiap kita sama rezekinya dengan yang lain. Saya dengan Pak Ruby, dengan bapak-bapak semua ini, Allah jamin sampai saya mati ada rezeki saya di dunia ini. Tapi berapa jatah saya? Tak dijamin oleh Allah semua manusia sama. Makanya kalau ada orang tengok kawan dia promosi jabatan, dia tak terima, dia marah, dia buruk sangka dan menganggap Allah tak adil, dia tak kenal dengan Allah. Kenapa? Jangan menganggap bahwa orang promosi jabatan, saya mesti promosi jabatan. Orang kaya, dia menganggap dia mesti kaya juga. Dia salah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, model kehidupan ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, tak hanya di zaman ini terjadi. Sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada orang begitu. Dari dahulu, umat nabi-nabi dahulu sudah ada orang yang kaya, orang yang sedang, yang miskin hidupnya. Dan orang-orang itu, dia sudah menemukan fakta bahwa miskin mereka akan berujung dengan kematian juga, kaya mereka berujung kematian juga. Kita sama, ujungnya itu juga. Sehingga ketika kita dikasih Allah banyak, dikasih kaya, dikasih senang, tak perlu kita larut dengan senang dan kaya, kita lupa, kufur. Begitu juga orang yang dikasih Allah sedikit di dunia ini, tak perlu marah, tak perlu buruk sangka, tak perlu menganggap Allah tidak adil, dan tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Yakinkan, inilah jatah saya yang Allah untukkan bagi saya. Nikmat hidup ini. Maka kalau ada orang hasad, dengki dengan rezeki orang lain, itu tandanya dia kurang kenal dengan Allah. Ada masalah dengan keyakinan dia kepada Allah. Lanjut, turunan dari tadi, kenal dengan Allah melahirkan tawakal. Yang kedua, yakin dengan Allah, kenal dengan Allah, melahirkan sifat tafwid. Tafwid itu apa? Memasrahkan, mewakilkan tentang bagaimana hidup ini diatur oleh Allah. Kalau tadi yakin, kita kedua pasrahkan. Bagaimana Allah mengatur hidup kita ini, urusan Dia. Dia Rabb kita, Dia yang ciptakan kita, Dia yang mengatur rezeki kita, Dia yang telah menetapkan rezeki kita. Sehingga kita pasrahkan saja, biarlah Allah memberikan apa untuk kita, bagaimana untuk kita, kita tak risaukan. Sehingga kalau kita tengok manusia, ada yang pengen punya anak, dan ketika pengen punya anak, ada yang anaknya Allah kasih laki-laki saja, ada yang Allah kasih perempuan saja, ada yang Allah kasih laki-laki dan perempuan, dan rupanya ada yang Allah tak kasih. Semua kita pengen punya anak, Bapak Ibu, yang sudah menikah maksud saya, pengen punya anak, pengen semua. Dan ketika pengen punya anak, ada yang pengen anak laki-laki, betul, ada yang pengen anak perempuan, ada yang pengen laki-laki dan perempuan. Tapi apakah ketika kita punya anak sesuai yang kita minta itu dapat? Bisa iya, bisa tidak. Maka ketika Allah kasih apapun, kita pasrahkan. Dia mau kasih apa, urusan Dia. Tak mesti kita takar. Dan ketika Dia kasih, jangan menolak, jangan marah, jangan disikapi dengan berbagai buruk sangka dan sikap negatif lain. Urusan Dia. Dan yang ketiga, kenal Allah tadi melahirkan ar-ridha, puas hati menerima apapun yang dikasih oleh Allah. Tadi malam hujan di sini. Hujan itu orang menyikapinya sama atau beda-beda? Ada orang yang menyikapi hujan pula lagi, jangan-jangan banjir rumah kami, betul? Tapi ada orang yang menyikapi alhamdulillah hujan. Pemberian Allah satu, hujan. Tapi sikap orang beda-beda. Semua pemberian Allah itu sama, Pak. Sikap orang yang mana beda-beda, Pak. Pagi ini kita sama-sama bisa bangun jam 4 atau sama bisa bangun jam 5. Tapi sikap orang mau bangun atau tidak, itu adalah sikap kita yang membedakan. Bapak Ibu, kalau bangun sebelum subuh itu hati senang atau tidak? Senang atau tidak? Sehari-hari lapang hati atau tidak?
lapang. Itu sudah jaminan Rasulullah. Orang kalau dia sempat tidur malam hari, ketika dia tidur itu setan sudah mengikat, merangkap dia dengan 3 ikatan. Begitu dia bangun, dia berzikir, dia berwudu, dia solat, lepas ikatan yang 3 tadi. Maka efeknya adalah fabana nasyitan. Orang itu ketika dia memulai hari-harinya, melalui hari-harinya, menjadi orang yang hatinya lapang, orang yang bergairah, orang yang bersemangat. Tapi kalau sempat ada orang tidur malam, dia bangun kesiangan, itu kalau bahasa awak, karena kejaman setan. Kalau jago, itu hatinya sempit. Dia khabithun nafsi, orang yang jiwanya buruk dalam bahasa Nabi. Sehingga orang kalau bangun kesiangan itu, tengok aja, satu pengantuk biasanya, dikit-dikit menguap. Tengok aja lah. Yang kedua, orang kalau bangun kesiangan itu pemalas. Yang ketiga, kurang daya tahan. Tengok aja, orang kalau bangun malam sebelum subuh dia sempat bangun, yang kedua bangun kesiangan, tengok nyetir. Orang yang bangun kesiangan tu nyetir tu sebentar ngantuk tu, sebentar nguap itu. Silakan coba buktikan nanti. Tidak usah uji dengan orang. Hari ini bangunnya enggak kesiangan, besok kesiangan. Bedakan yang kita lalui hari-hari kita. Itu tak sama. Maka Bapak Ibu memuliakan Allah Subhanahu wa taala, balik ke cerita tadi, orang yang kenal dengan Allah, dia puas dengan setiap pemberian Allah. Dia terima. Mau Allah kasih, mau Allah kasih banyak, kasih sedikit, dia terima pemberian Allah. Dalam bahasa lain, dalam akidah kita, yakin dengan takdir Allah, dengan qada dan qadar Allah, yang baik dan yang buruk datang dari Allah. Sehingga kalau ada kehilangan dalam hidup dia, kalau ada sakit menimpa badan dia, kalau ada berbagai kemalangan lain terjadi pada dirinya, dia terima dengan hati yang lapang. Dia tak marah, dia tak menyalahkan Allah. Ini Allah ini kok tak sayang dengan saya. Kemarin uang saya hilang, sekarang motor saya diambil orang, sudah itu toko saya dirompak orang. Kok saya terus yang begini? Dia tak paham, dia tak tahu bahawa Allah kalau cinta dengan seorang, makin cinta, makin diuji dia. Makanya Nabi itu adalah orang yang asyaddan nas balaan, manusia yang paling berat ujian para Nabi. Kenapa? Mereka paling dekat dengan Allah. Maka ujian para Nabi itu macam-macam. Ujian mereka sampai nyawa mereka taruhannya, keluarga mereka taruhannya, keluarga mereka taruhannya. Kita tak sampai begitu, tapi menganggap macam mau runtuh dunia ini, macam kita mendapat ujian paling berat dalam hidup ini. Belum tentu. Dan kalau kita jujur, banyak orang sekitar kita ini jauh lebih berat penderitaan dan kesusahan hidup yang dilalui dibanding kita lalui. Kita ini kan tak pernah bersyukur karena menengok orang yang lebih dibanding kita terus. Tapi coba tengok orang yang dia kondisi lebih malang dibanding kita, orang yang kondisinya lebih buruk dibanding kita. Makanya supaya bersyukur, sekali-sekali jalan-jalan ke rumah sakit. Apa rumah sakit terdekat sini, Pak? Andini misalnya. Coba tengok orang ketika dirawat rumah sakit itu, rasakan apa yang kita punya dengan apa yang orang miliki saat itu. Dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita
dalam hidup ini akan sangat mudah menerima berbagai keadaan bila sikap ridha ini dalam hati kita. Dan tak mungkin sikap ridha ini muncul kecuali kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu buah daripada kenal pada Allah, zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud itu mengambil dunia, mengupayakan dunia ini sekadar yang perlu saja. Dia tidak berlebihan. Dia tak kejar mati-matian. Kenapa? Dia paham semakin banyak aset yang kita punya, semakin banyak kekayaan yang kita punya, semakin lama hidup, semakin sehat badan ini, kuat prima, makin banyak hisabnya, makin susah hisabnya. Kita tak bisa pungkiri, manusia ini semuanya akan mati, lalu dia akan masuk alam barzakh, akan terjadi kiamat. Setelah kiamat terjadi nanti akan dibangkitkan semuanya, berkumpul di padang mahsyar. Lalu pada mahsyar itu nanti matahari dekat di atas kepala, sehingga bercucuran keringat. Lalu akan ada hisab, ditanya setiap apa yang kita buat, diperlihatkan setiap amal kita buat, tagih bertanggungjawab. Lalu akan lewat siratal mustaqim. Lalu mereka akan masuk surga atau masuk neraka. Dia sadar perjalanan hidup dia setelah di dunia ini panjang. Dunia ini singkat, kecil, sebentar. Orang Al-Manar, jemaah Al-Manar paling tua berapa umurnya gini? Paling tua Pak, berapa umur sekarang? 70 Pak. Tidak ada lebih dari itu lagi? 70. Ada tak jemaah Al-Manar? Anggaplah tak ada di masjid saat ini. 75 Pak. 75, 80. Itu kalau dibandingkan dengan kita lamanya di alam barzakh, itu singkat 75 itu. Alam barzakh itu bukan 75 tahun, bukan 750 tahun, bukan 75.000 tahun. Yang kita tahu manusia pertama meninggal anak Nabi Adam ketika terjadi pembunuhan Habil dan Qabil. Sejak mati Qabil itu sampai sekarang masih di alam barzakh. Berapa tahun tu? Tak berapa hitungan tahunnya, wallahu a'lam. Tapi sekarang masih alam barzakh. Betul? Panjang atau sebentar tu? Panjang. Datuk kita yang 7 keturunan di atas kita sudah meninggal, sampai saat ini dalam barzakh. Meninggal kita hari ini alam barzakh, meninggal besok alam barzakh. Panjang. Makanya sahabat Uthman bin Affan, seorang sahabat Nabi, dia orang yang banyak baca Quran. Satu hari satu malam itu bisa selesai khatam Quran itu 8 kali. Dia meninggal setelah salat subuh dalam keadaan tilawatul Quran. Khalifah, menantu Rasul, bahkan 2 anak Rasul yang dia nikahi. Orang kaya dermawan, orang yang lembut hatinya. Kebaikan kesalehan terkumpul pada dirinya, tapi begitu dia suatu hari berada dekat kuburan, dia menangis sejadi-jadinya nengok kuburan. Orang tanya, ada apa? Apa yang kau tangiskan? Di hadapan Rasul kita mengaji tentang surga, tentang neraka, tak menangis macam ini. Tapi ini dekat ini, di posisi ini engkau nangis karena apa? Apa jawab dia? Dia tunjuk kuburan depan dia. Tuh, awwalu manzilin min manazilil akhirah, kata dia. Tuh kubur tu satu di antara tempat yang kita singgahi dalam perjalanan akhirat kita. Kalau seandainya di situ mudah dilalui, gampang, nikmat, senang, fama ba'dahu aisara minhu. Setelah itu perjalanan kita lebih mudah lagi, lebih senang lagi. Tapi kalau seandainya itu susah dilalui, berat dilalui, sengsara di situ, fama ba'dahu ashadda minhu.
Yang kita lalui setelah itu lebih berat lagi, lebih susah lagi, lebih menderita lagi. Itu yang buat dia menangis. Maka menangis ceritakan, orang Arab tu jenggotnya tebal-tebal. Betul. Itu basah oleh air mata. Dia menangis sesenggukan, terseduh-sedan, karena berfikir, andai awak seorang diri di alam barzakh itu, tak ada keluarga, tak ada jamaah, tak ada kawan, tak ada harta, tak ada benda, tak ada rumah, tak ada kendaraan, tak ada apapun, seorang diri. Apa yang terjadi dengan awak saat itu? Itu yang jadi pikiran sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi orang kalau yakin dia, kenal dia dengan Allah, dia tak terlalu sibuk mau buat rumah besar, mau punya rumah banyak. Kira-kira lah Pak, bapak-bapak atau ibu-ibu yang usia 75 tadi, jika dia tinggal di rumah dan akan membersihkan rumah, berharap rumahnya besar atau kecil? Tidak, ketika dia usia itu berharap rumahnya besar atau kecil? Kenapa? Tak kuat lagi. Tak kuat mengerjakan lagi. Jangan-jangan ketika dia mengerjakan sudut yang kanan ni, baru mau mengerjakan sudut yang di sudut situ atau sini, ini dah kotor, itu belum bersih. Kalau dia nanti membersihkan rumput, mencabut rumput di halaman rumah dia, bagian sudut kanan belum selesai dicabut, yang kiri dah panjang. Sampai di bagian kiri, ini dah panjang lagi. Kenapa? Tenaga tak macam muda dulu lagi. Tapi begitu mudah. Kalau bisa, kita RT berapa di sini Pak? RT 3. Kalau bisa paling besar rumah di RT 3 ni. Kalau bisa main bola orang dalam rumah tu. Tapi begitu sudah tua, anak pergi dengan suami dia semua. Yang laki-laki buat pula rumah dengan istri dia, berangkat dengan anak dia masing-masing, tinggal berdua dengan suami dan istri saja. Saat itu rumah besar tadi kadang-kadang takut dalam rumah tu. Macam-macam hantu je di situ kata dia. Macam-macam ada yang bergerak tengok dia. Padahal angin lalu menggerakkan gorden. Betul? Terasa hidup itu Pak? Kalau tidur, tak banyak kita butuhkan untuk tidur. Tapi kita berdua di rumah lapang. Cemas pula mau tidur di mana? Biasa tidur di kamar, katakan paling depan dekat pintu. 5 kamar lain tak ada yang ngisi. Cobalah tidur kamar sebelah, cemas pula. Dah lama tak ada tidur di situ. Diimpit nanti. Betul? Terasa begitu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, orang kalau kenal dengan Allah, dia tak memikirkan hidup berlimpah, punya rumah besar, kendaraan banyak. Saya tanya, orang Almanar ni bawa mobil sama dengan saya atau tidak? Sekali bawa mobil tu bisa 2 sekali atau cuma 1 saja? Ada bisa 2 sekali. Saya, meskipun saya menganggap paling kuat saya, tak bisa saya bawa mobil sekali 2 sekali. Cuma bisa 1 aja. Betul? Cuma kita kadang-kadang rasanya semua orang punya itu, lebih pula yang kita punya dibanding orang lagi. Tapi orang kalau kenal dengan Allah, dia tak terlalu sibuk untuk mengumpulkan banyak harta, banyak benda, banyak kekayaan. Kenapa? Dia tahu bahawa kalau sedikit saja susah hisabnya, apalagi banyak. Bersih, benar, lurus, pasti dihisab. Apalagi kalau didapat itu salah, bukan hak kita, hak orang kita ambil, lebih susah lagi hidup. Maka orang yang yakin dengan Allah, kenal dengan Allah, dia memiliki sikap zuhud. Zuhud itu arti yang mudahnya mengambil duniawi, menggunakan duniawi, memiliki duniawi sekedar seperlunya. Itu zuhud itu. Sudah itu, orang kalau dia tahu Allah, yakin dengan Allah, dia rajin-rajin taubat. Kenapa? Tak ada orang ini yang selalu lurus dan benar.
Pasti ada yang salah, ada yang melenceng, ada yang keluar dari jalan. Dan Nabi sudah sebut sebaik-baik orang yang salah itu at-tawwabun, orang yang mau bertaubat, orang yang mau kembali ke pangkal jalan. Sehingga Nabi memberikan sebuah pedoman bagaimana cara kita melalui hari-hari kita. Inni la astaghfirullah, aku bermohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah dalam sebagian hadis mi'ata marrah, 100 kali sehari. Sebagian hadis 70 marrah, 70 kali sehari. Pertanyaannya, apakah Nabi berdosa? Nabi maksum, sehingga Nabi tak berdosa, Nabi tak perlu istighfar. Tapi kenapa Nabi istighfar 70 atau 100 sehari itu? Ingin mengajarkan kepada kita semua, tak ada kita yang sempurna. Ingin mengajarkan kepada kita, begini caranya kalau berdosa. Dia tak berdosa Nabi itu, karena dia maksum. Kalau Nabi berdosa, dia ikutan. Umat akan menyampaikan, Nabi buat itu kok, Nabi berdosa kok, kami kan tinggal ikut Nabi. Berarti boleh kami berdosa, berarti boleh kami melakukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu maksum, pasti Nabi itu dia maksum, tak berdosa, terjaga dari dosa. Tapi Nabi mengajarkan setiap hari istighfar. Al-Quran mengajarkan kita banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar. Tak ada orang yang bersih Bapak Ibu, tak ada orang yang selalu benar. Justru tandanya kita manusia yang benar itu ketika ada salah dan tidak ada salah itu. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau kenal dengan Allah, dia banyak bertaubat, banyak istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini pengantar kajian pagi ini sebelum kita solat syuruk dan sebelum ada sarapan. Saya tengok tadi bapak-bapak ngantar sarapan. Ada, saya tengok itu sedang diantar. Jadi sebelum kita solat isyraq, sebelum kita sarapan, kalau ada bertanya silakan. Kalau ada bertanya, dah bisa solat kita belum? Sudah bisa solat? 5 menit lagi. Ada pertanyaan Pak Ibu? Tak ada pertanyaan? Pas? Baik, karena masih 5 menit lagi solat. Betul, 5 menit lagi. Saya habiskan 5 menit baru kita solat, supaya Bapak Ibu jangan solat di waktu yang terlarang. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita hayati hidup ini, ternyata seperti yang kita sampaikan tadi, dia singkat. Dan semua orang melalui hidup ini sebenarnya fluktuatif sama dengan kita. Ada keadaan dia senang, ada keadaan tak senang, ada keadaan berlimpah nikmat, ada keadaan mungkin kita sebut berlimpah atau berbagai penderitaan, dihimpit bagai penderitaan. Tapi orang yang sukses adalah bukan orang yang berlimpah tadi, orang yang mampu melalui semua tadi dengan cara yang benar. Ketika dikasih Allah nikmat berlimpah, dia melalui dengan benar. Ketika dikasih Allah musibah, ujian, dia melalui dengan benar. Karena semua orang sudah menjadi hukum Allahnya. Dia pasti Allah berikan hidup senang dan susah. Jangankan kita, Nabi pun begitu. Orang saleh, orang taat begitu. Kalaulah seandainya diukur orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah, dia punya posisi yang istimewa, VVIP, dia tak dapat musibah, tak dapat ujian. Kalaulah kita mengukur dengan cara manusia memperlakukan orang. Tapi ternyata tak begitu. Allah kasih orang yang dia cinta,
Orang yang tak dia cinta sama-sama dikasih musibah. Orang kenal dia tak kenal dia, beragama tak beragama, sama-sama dikasih. Sehingga kita dalam hidup ini jangan terlalu kepedean bahwa kita saja yang diperhatikan oleh Allah sendiri. Tidak, semuanya diperhatikan Allah sama. Sehingga ketika kita dapat musibah seakan Allah itu cuma menguji kita. Tidak, semua orang diuji. Cuma boleh jadi bentuk ujian itu tak sama setiap orang, atau ujiannya sama tapi waktunya berbeda. Hari ini yang kehilangan bapak, besok yang kehilangan orang lain. Hari ini yang kebakaran rumah si fulan, hari yang lain rumah fulana. Ada orang yang rumahnya tak kebakaran tapi banjir. Ada orang rumahnya tak kebakaran tak banjir tapi runtuh oleh gempa. Seperti sekarang di Cianjur orang masih bangun rumah, sebagian masih ketakutan. Di Semeru itu masih dalam keadaan was-was sebab masih terjadi erupsi, masih batuk gunung itu. Sinabung yang dekat dengan kita itu sampai sekarang orang belum berani dekat atau balik ke kampung dia biasa hidup sebelum Sinabung batuk. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu pede. Saya saja yang diperhatikan Allah, saya terus yang diuji Allah. Jangan terlalu begitu. Allah itu Rabbul Alamin. Sehingga kita baca Alhamdulillahi Rabbil, dia Tuhan sekalian alam. Sekalian alam itu bahasa kita alam manusia, alam binatang, alam tumbuhan, alam jagat raya, alam apa saja dia Tuhannya. Sehingga dia mengatur semuanya. Dia memberikan rezeki untuk semua yang menjadi makhluk. Dia butuh rezeki, mau dia sebagai manusia atau tidak, dia yang ngasih semuanya. Sehingga jangan terlalu pede bahwa saja kita yang terus dilirik oleh Allah. Tidak, semuanya mendapat perhatian, dilirik, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman dia melalui hidupnya dengan nikmat, dengan hati yang gembira, dengan hati yang puas, dengan optimis, dan dia berusaha on the track dalam hidup. Itulah kemudian disebut dengan orang berusaha on the track itu orang bertakwa. Dia berusaha lurus, takut kalau dia salah nanti Allah kalau menghisab susah saya. Takut kalau dia salah dia pasti diketahui oleh Allah, diketahui oleh manusia. Sehingga dia selalu berpikir hidup ini bagaimana sesuai dengan kemauan Allah, bagaimana benar, dan dia mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian pagi ini yang fokus dengan bagaimana kita memahami la ilaha illallah ini bisa menjadi manfaat dan bertambah hidayah bagi kita, ilmu yang bisa kita amalkan, dan makin hari makin kenal kita dengan Allah, sehingga makin yakin dan makin tenang dalam hidup. Orang yang tenang itu orang yang yakin. Orang tak yakin itu dia tak tenang. Kenapa? Dia risau terus, ragu terus, iyo indak. Tengok aja, orang yang tidak tenang itu orang yang tak yakin. Tapi orang yakin dia tenang dalam hidup. Maka iman itu keyakinan. Sehingga orang kalau imannya benar, dia akan tenang. Kalau dia imannya tak benar, dia tak akan tenang. Imannya tak benar, dia tak akan yakin. Jadi mudah-mudahan kita makin lama belajar, kan banyak pengajian di sini. Ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian bapak-bapak, ada yang maghrib, ada yang subuh, ada yang siang. Semuanya semoga menambahkan keyakinan dalam beragama, makin kenal dengan Allah, dan makin menikmati hidup ini. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.